setia Tuhan, tetapi Engkau menunjukkan Tuhan kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih pada sore hari ini kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada pemulihan Tuhan, ada berkat yang sungguh luar biasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita mengalir Tuhan dari kerajaan surga-Mu Tuhan. Kini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan berkekurangan ini ya Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus bertata Tuhan atas kehidupan hamba-Mu. Itu juga Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan tertanam di setiap hati dan pikiran mereka ya Tuhan, dan mereka dapat mengaplikasikan dalam kehidupan mereka itu, sehingga kebenaran firman-Mu itu menjadi alat kemuliaan bagi hormat nama-Mu saja. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Ada sukacita, amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita bisa dapat berkumpul kembali di dalam rumah Tuhan di ibadah dewasa muda ya, pada hari Sabtu ini di minggu kedua bulan yang baru. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan itu sungguh luar biasa dan sungguh kita perlukan dalam setiap kehidupan kita. Ya, makanya Tuhan Yesus katakan manusia tidak hanya hidup dari roti saja, melainkan juga keluar dari mulut perkataan Allah atau dari firman Tuhan. Ya, jadi kehidupan orang percaya itu perlu sekali yang namanya kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu jangan bosan-bosan kita terus belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena di dalam itu terdapat kekuatan dan berkat secara rohani yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-40. Mungkin jangan dulu ditampilkan ya, karena ada beberapa ayat yang mungkin akan ditampilkan nanti. Oke, saya sebut temanya mungkin boleh ditampilkan ya. Oke, Yesaya pasal yang ke-40 ayat 1 sampai yang ke-5. Yang sudah dapat katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan di ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bacakan ayat yang genap ya, sepakat ya. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat untuk menghargai kebenaran firman Tuhan, mungkin saya jemput untuk kita bangkit berdiri ya. Oke. Yesaya pasal ke-40 ayat yang pertama sampai yang kelima, dengan perikop keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Ayat pertama, hiburkanlah umatku, demikian firman Allah. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di ladang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang bukit-bukit harus disesuaikan dengan tanah yang rata, dan tanah yang berbukit-bukit menjadi dataran. Ayat kelima, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Amin. Kebenaran firman Tuhan, bisa kita duduk kembali. Berbahagialah orang yang mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan sama-sama belajar ya di pasal ini bagaimana menerangkan ya, di dalam ayat ini dikatakan keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Jadi konteks pada Yesaya pasal yang ke-40 ini, Bapak Ibu Saudara-saudara mungkin sudah mengetahui atau mungkin pernah mendengar bahwa bangsa Israel berada di dalam pembuangan Babel. Ya, jadi bangsa di pasal 40 ini, bagaimana bangsa Israel itu mengalami yang namanya pembuangan di Babel, bagaimana mereka itu mengalami yang namanya penderitaan yang sungguh luar biasa yang mereka hadapi. Akibatnya apa? Bukan karena Tuhan jahat ya, akibatnya karena dosa-dosa mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara melihat mulai dari kejadian, mulai dari bagaimana orang-orang Israel itu ibaratnya mengungsi sana sini ya, mengungsi sana sini. Jadi mengungsinya untuk menderita gitu ya. Jadi bukan karena
mungkin Tuhan bawa mereka, tetapi akibat konsekuensi dosa mereka. Jadi setiap mereka menyembah berhala, setiap mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Taurat, mereka itu dihukum oleh Allah. Mereka dijajah oleh bangsa Mesir, mereka ditahan oleh Babel dan bangsa-bangsa lainnya ya. Jadi orang-orang Israel pada waktu itu menghadapi yang namanya penderitaan yang sungguh luar biasa pada waktu itu. Jadi sehingga Tuhan mengizinkan ya bangsanya itu menderita, sehingga dia utus ya, dia pakai salah satu bangsa kafir yaitu Babel ini untuk menganiaya mereka. Nah, tetapi di pasal yang ke-40 ini itu Babel itu terlalu berlebihan. Karena Tuhan itu sangat mengasihi bangsanya ya. Dia izinkan, oke, kau boleh karena dia berdosa, kamu boleh siksa dia gitu kan. Tapi jangan berlebihan. Nah, tetapi Babel ini itu terlalu berlebihan. Makanya segala sesuatu yang berlebihan itu kayaknya kurang baik ya. Setuju ya? Ya, jadi pada waktu itu Tuhan Allah itu mengizinkan bangsa Israel itu dihukum akibat dosa mereka oleh Babel ya. Tetapi Babel ini terlalu berlebihan. Nah, sehingga di ayat pertama dia mengatakan kepada Yesaya, dia katakan demikian. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allah. Jadi dia datang, dia memberikan penghiburan agar orang-orang yang pada waktu itu yang mengalami yang namanya full penderitaan itu mengalami yang namanya penghiburan. Dan di ayat 2 dikatakan, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Jadi mereka mengalami yang namanya penderitaan. Tetapi ketika mereka mengalami yang namanya penderitaan, disinilah tetap aktif providensi ya. Providensi itu atau pemeliharaan Allah dalam kehidupan mereka. Jadi walaupun orang-orang Israel itu melakukan dosa sebejat apapun, separah apapun, karena dia adalah umat pilihan, dia adalah mengasihi ya, sesuai dengan janji-janjinya di dalam kitab Pentatuk ya, Kejadian. Tetap dia menerima, tetap dia mau welcome kepada bangsa ini, tetap dia mau memulihkan. Nah, sama halnya dengan kehidupan orang-orang percaya. Jadi seberapa jauh kita pun kita adalah orang-orang yang berdosa, tetap karena providensi Allah ini, kasih Allah dalam setiap kehidupan kita ini, itu kita tetap layak di hadapannya. Karena apa? Darah Kristus. Makanya ini luar biasa ya. Tetapi jangan kita tidak boleh berpikir bahwa oh berarti terserah ya kita buat dosa apapun, ya disebut hypergrace ya, kita buat dosa apapun akan diampuni saudara. Kalau kita punya pemahaman seperti itu, jangan-jangan kita bukan orang pilihannya saudara-saudara, karena kita mempunyai pemahaman yang bertentangan dengan kebenaran firman-Nya. Karena orang-orang pilihan, orang-orang yang percaya kepada Kristus pasti mengerti ya atau tahu apa yang firman Tuhan katakan saudara-saudara. Jadi mengalami yang namanya providensial, pemeliharaan Allah. Jadi waktu mereka dihukum, mereka tetap mengalami yang namanya kasih Allah. Sehingga di ayat pertama tadi, apalagi dengan berita kelepasan, jadi memberikan penghiburan. Saudara-saudara tahu di ayat yang ke pasal 40 ini pasti tahu ya. Di ayat ketiga ya ada catatan kaki. Kalau misalnya Alkitab buku itu kan di catatan kaki itu pasti merujuk kepada Yohanes Pembaptis ya. Atau di HP ya, di HP ada gambar bintang-bintang gitu ya. Jadi kalau misalnya saudara klik itu pasti dia akan referensi ya, menunjukkan ke kisah Yohanes Pembaptis ya, di ayat yang ketiga ya. Jadi di pasal ini mereka akan mengalami yang namanya berita kelepasan, saudara-saudara. Tetapi di sisi lain kalau misalnya saudara-saudara lihat di konteks-konteks sebelumnya, mereka tetap keras hati, saudara-saudara, karena mereka melihat apa yang di depan mereka. Jadi padahal Tuhan sudah menjanjikan, aku akan menyelamatkan engkau, tetapi mereka masih tetap tidak percaya. Mereka masih tetap mengeraskan hati mereka karena mereka melihat apa yang di depannya mereka. Seperti contoh di Mesir ya, Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika Musa naik ke gunung bertemu dengan Allah, Harun apa katakan? Mari kita buat lembu emas, saudara-saudara. Mari kita buat Tuhan lembu emas. Dia kira mungkin, padahal sebelumnya dikatakan bahwa Tuhan Allah akan melepaskan ya, melepaskan kita keluar dari tanah bangsa penjajahan. Tapi dia bilang, dia ikut, mari kita membuat lembu emas. Lucu saudara-saudara.
untuk menyembah Dia karena mereka belum mengetahui Tuhan ya pada waktu itu. Tetapi di sisi lain kan Musa sudah mengatakan bahwa inilah demikian pesan kebenaran firman Tuhan. Tetapi karena akibat apa yang mereka hadapi di depan padang gurun kebenaran, mereka fokus ya pada apa yang di depan mereka. Mereka sudah tidak ingat lagi janji-janji Allah atau pesan-pesan Tuhan sebelum mereka ada di dalam Mesir pada waktu itu dan digiring dibawa keluar. Jadi dibutakan oleh hal-hal duniawi, dibutakan oleh hal-hal apa yang di depan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terkadang kehidupan kita seperti itu ya, seperti demikian ya. Jadi ketika Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan memberkati kita, bahkan Tuhan akan menyembuhkan kita, tetapi kita selalu fokus kepada hal-hal yang di depan. Pada waktu itu COVID ya, cerita sedikit ya, COVID, Bapak Ibu Saudara-saudara, survei di Kota Palu itu hampir semua ya, itu ketika orang COVID itu matinya bukan karena COVID, matinya karena ketakutan, karena stres. Apakah benar di sini juga demikian? Jadi zona hitam ya, dengar zona hitam nih, karena zona merah sudah parah sekali, ditambah zona hitam lebih parah lagi, dikatakan zona hitam waktu itu. Jadi ketika mulai COVID, karena COVID, jadi matinya bukan karena COVID-nya, karena ketakutannya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, terkadang kita kehidupan kita fokus apa yang di depan ya. Memang hal khawatir itu hal yang sudah wajar ya di dalam manusia. Tetapi bagaimana ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita itu mengendalikan, kita itu tetap percaya bahwa apapun yang terjadi ada kasih Allah, ada keadilan Allah, atau ada pemeliharaan Allah dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara mungkin bisa dibuka ya di dalam Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-17 dikatakan, dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Jadi pada waktu itu di dalam pembuangan ini ya, masih konteks pembuangan. Jadi hanya Yesaya aja yang selalu berdoa. Hanya selalu Yesaya aja yang selalu berdoa. Tetapi semuanya itu tidak berdoa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tidak berharap kepada Tuhan. Mereka apa? Putus asa karena apa? Mereka menganggap bahwa seolah-olah Tuhan itu tidak menjawab doa mereka. Tetapi Yesaya tetap terus berdoa dan dia mengatakan demikian, aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya. Jadi ketika berdoa saya kok Tuhan tidak jawab ya. Nah, jadi Yesaya menyadari akan pemeliharaan Tuhan, sehingga walaupun Tuhan tidak menjawab doa-doanya, Yesaya tetap terus menanti-nantikan. Tetapi di sisi lain di ayat 18 itu menggambarkan orang Israel itu malah lari ke dewa-dewa Babel, saudara-saudara. Jadi karena udahlah Tuhan tidak jawab doa saya, udahlah kok Tuhan tidak begini ya sama saya ya. Padahal saya sudah rajin melayani, saya sudah rajin berdoa, saya sudah rajin menyembah Tuhan, saya sudah rajin datang IDM ya, gitu ya. Tapi kok seakan-akan Tuhan itu nggak ada ya. Nah, sehingga malah berpaling. Nah, di dalam posisi seperti ini, tidak banyak orang yang meninggalkan Tuhan atau timbul pemikiran-pemikiran yang progresif, Bapak Ibu Saudara-saudara, akibat tidak mengerti providensi atau pemeliharaan Allah dalam setiap kehidupan ini. Jadi mereka tahu, orang-orang Israel tahu bahwa mulai dari kejadian ini Allah sudah menjanjikan nih, dari Abraham, Ishak dan Yakub, mulai terus kemudian menyebar terus ya. Tetapi mereka karena melihat apa yang di depan mereka dibutakan ya oleh apa yang mereka, sehingga mereka itu selalu meleset, tidak mengingat kebenaran firman Tuhan, janji kebenaran firman Tuhan. Padahal di pasal 40 ini hiburkanlah. Nah, seharusnya kan senang ya, wah puji Tuhan, Tuhan sudah bersuara, gitu kan. Akhirnya akan ada datang pembebasan di dalam setiap kehidupan kita. Akhirnya kita akan keluar dari Babel ini ya. Seharusnya seperti itu ya, tetapi mereka tetap fokus apa yang menjadi di depan mereka, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, di zaman sekarang banyak orang yang tidak mengerti akan pemeliharaan Allah. Ya, sehingga seperti tadi timbullah pemikiran-pemikiran seperti Kristen progresif, ada yang sampai meninggalkan Tuhan, pindah agama, ada yang memilih ateis. Kok Tuhan membuat saya seperti ini ya? Kok Tuhan saya tidak seperti ini dan sebagainya. Padahal mereka tidak tahu bahwa
segala sesuatu dalam setiap kehidupan orang-orang percaya itu ada rencana Tuhan yang luar biasa, yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Cuma kita perlu menggalinya lagi, cuma kita perlu menyadarinya lagi, cuma kita perlu menempatkan kehendak bebas kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan agar benar-benar kita memperoleh janjinya seperti itu ya. Bukan hanya duduk manis gitu, nggak mungkin ya. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, dan di ayat ketiga dikatakan ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat pertama sampai yang ke-5 ini kita akan sama-sama membahas ya dan membedah di ayat yang ketiga, karena kalau saudara baca mulai dari ayat yang pertama dan kedua tiba-tiba masuk ayat ketiga lagi agak sulit ya, agak sulit, sehingga apa sih maksudnya seperti itu ya, mungkin bisa ditampilkan ya secara tema ya, sehingga kita akan mengupas ya di ayat ketiga ini, dan saya memberikan tema itu adalah padang gurun kebenaran. Nah itu ya, jadi padang gurun kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, berbicara tentang padang gurun kebenaran itu, sebelum padang gurunnya berbicara mengenai kebenaran, terkadang kebenaran itu seringkali ditolak Bapak Ibu Saudara-saudara. Seringkali kebenaran itu tidak populer. Bahkan seringkali kebenaran itu kalau di zaman sekarang dikatakan tidak FYP Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Jadi selalu ditolak, tidak enak, karena yang namanya kebenaran itu terkadang menyakitkan hati gitu ya. Atau misalnya kalau teman-teman sering suka ya dan hidup dengan sosial media, pasti lihat komen-komen netizen itu kan, kalau misalnya ada tentang konten-konten yang fakta ya, tentang sejarah apa dan sebagainya, dikatakan sepi sama dengan fakta gitu ya, pernah ya pasti ya, sepi sama dengan fakta kayak gitu ya. Jadi kebenaran itu seringkali digambarkan sebagai padang gurun yang sepi, yang tidak populer, yang tidak mengenakan, saudara-saudara. Sama halnya padang gurun ya. Kalau misalnya kota yang mungkin luar biasa ya, dikatakan gitu, kebenaran seperti kota yang terkenal ya, seperti itu ya, dikenal ini enggak, saudara. Tetapi di ayat ketiga ini dikatakan yang berseru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Jadi Tuhan memakai padang gurun, sehingga saya memberikan tema ya di sini ya, kebenaran di padang gurun, saudara-saudara. Karena terkadang kebenaran itu seringkali kembali lagi tidak populer, tidak mengenakan, atau bahkan kita tidak mengerti, saudara-saudara. Karena seperti yang saya jelaskan tadi di ayat pertama yang kedua, karena akibat hal-hal duniawi yang ada di depan mata kita, saudara-saudara. Nah, seperti contoh di zaman sekarang itu, orang-orang Kristen itu sudah tidak lagi mengenai khotbah-khotbah kebenaran. Sukanya itu seperti teologi kemakmuran. Kamu akan diberkati. Ya, memang diberkati, tapi teologi kemakmuran ini bagaimana menekankan dari A sampai Z, mungkin dari pendahuluan sampai daftar isi ya, kalau misalnya kalau anak kuliah ya, itu berkat terus, berkat terus, saudara-saudara. Itu sudah salah Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi dan itu yang mereka fokuskan, karena di masa-masa sekarang itu, apalagi masa-masa sulit ya, mungkin dalam secara finansial, aduh Tuhan, saya nggak ada ini, berarti saya butuh khotbah yang membawa berkat-berkat. Jadi ketika masuk ke gereja, wah ini baru mau berdoa sudah ada berkatnya Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi mulai berkat terus, pendahuluan sampai akhir berkat terus, aminnya paling keras, amin, saudara-saudara ya. Itu sebenarnya tidak salah. Yang salah itu adalah, saudara-saudara, isinya, teologi kemakmurannya itu yang salah Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, jadi banyak sekali orang-orang di zaman sekarang itu tidak suka mengenai tentang kebenaran, maunya yaitu hal-hal yang salah, saudara-saudara. Mungkin ketika berbicara tentang penderitaan, mengikut Kristus itu sudah dikatakan akan menderita Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi sudah enak nih, gitu kan. Banyak orang bilang, wah mengikut Kristus itu enak, saudara, diberkati, gitu kan. Tapi ketika datang kok gini ya, permasalahannya kok pergumulan, kok masalah silih berganti selalu datang dalam setiap kehidupan kita, kok malah menderita mengikut Kristus, saudara-saudara. Nah itu seringkali kurang ditekankan, tetapi orang yang suka di zaman sekarang itu kebanyakan teologi kemakmuran ini, saudara-saudara. Dan yang kedua,
banyak sekali juga ya mengenai tentang kebenaran. Orang Kristen itu sekarang susah ditegur, saudara-saudara. Sudah salah nih, kebenarannya demikian. Tapi mungkin karena bapak saya kan pejabat contohnya kan, kamu hak atas hak apa menegur saya? Gitu. Misalnya di gereja contoh kasus, gitu ya. Jadi saya orangnya seperti demikian. Saya orangnya sudah menyumbang banyak ya, itu terjadi juga di gereja saya waktu itu saudara. Kasus ini ya. Tapi sehingga dia bertobat saudara. Jadi saya menyumbang banyak. Saya sudah melakukan hal yang banyak di gereja ini. Jadi kamu nggak boleh menegur ketika ditegur ya. Kamu salah seperti ini lain kali ini. Jadi kebenarannya seperti itu, tapi hati ini sakit saudara-saudara, sehingga tidak terima. Kamu siapa gitu kan? Emang kamu siapa? Saya kan sudah banyak berkorban banyak di gereja. Saya sudah melakukan yang banyak di gereja. Bahkan dia sudah menganggap dirinya saya sudah memajukan gereja ini. Jadi emang kamu siapa menegur saya? Kira-kira seperti itu ya. Jadi susah menerima kebenaran itu. Dan juga banyak orang Kristen pun takut dengan kebenaran. Seperti contoh berbohong demi kebaikan. Contohnya ada keluarga, saya datang nih menagih utang, sepupunya yang ditagih, tapi dia berpikir untuk apa menyelamatkan saudara saya, sepupu saya berbohong aja deh supaya dia tidak marah-marah gitu kan. Jadi berbohong demi kebaikan gitu kan. Nah kayak gitu kan. Jadi itu juga salah loh saudara-saudara. Jadi kalau misalnya dia utang ya itu urusannya, dan ketika kita mungkin ditanya ya penagih utang ya kita harus jujur karena kita membantu, kita itu sudah membantu dan itu adalah kebenaran Bapak Ibu. Tetapi manusia itu akibat ketidakmampuannya menghadapi kebenaran sehingga mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran ini dan mereka menganggap itu adalah kebenaran bagi diri mereka. Nah kemarin khotbah Pak Gembala dikatakan di Kaisone ya, kebenaran itu sesuai dengan akibat kedagingan kita atau secara sepihak. Nah itu yang disebut dengan di Kaisone karena belum tentu itu kebenaran murni. Tetapi kalau kebenaran mutlak aletheia itu Allah Tritunggal dan firman-Nya. Nah itu yang tidak bisa diganggu gugat, yang tidak bisa diubah-ubah. Begitu. Itu kebenaran yang murni. Tetapi yang dikatakan kemarin ya di Kaisone itu kebenaran yang hanya diakui oleh orang sekitar, gitu. Seperti contoh ya, kita mengakui bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat yang hidup. Tapi bagaimana orang yang di luar sana? Seperti itu ya. Aku percaya Kristus, tapi bagaimana orang yang di luar sana? Mereka punya teologi yang berbeda. Nah, mereka percaya kepada Allah lain. Nah, itu yang disebut yang namanya dikaisoni. Jadi makanya kalau saudara-saudara, Tuhan menciptakan banyak agama ya, saudara-saudara. Saudara-saudara juga orang ateis kan selalu katakan seperti itu ya. Saudara-saudara jangan takut, jawab aja karena mereka tidak mengenal Allah yang sesungguhnya. Karena definisi agama itu adalah upaya mencari Allah. Tetapi kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan mulai dari Kejadian sampai Wahyu, itu bagaimana Allah terus yang berinisiatif kepada manusia. Jadi berbeda, bertentangan saudara-saudara. Jadi kekristenan ini bukan agama karena Kristus yang mencari kita saudara-saudara, yang turun ke dunia, bukan kita yang mencari Kristus, tidak saudara-saudara. Karena kita yang orang-orang berdosa ketika di Kejadian hubungan kita putus dengan Allah, itu kita tidak bisa dapat lagi mencari Tuhan. Makanya aku bilang kalau di agama pertama, ya pasti saudara-saudara agama pertama ya di abad pada waktu itu zaman Abraham. Saya tidak karena live ya. Jadi sudah ada agama ini, terus agama kedua gini. Mungkin kita duduk di agama ke-8 ya. Habis itu Sinto dan seterusnya. Nah, jadi bilang oh kami agama pertama mengklaim gitu ya. Ya saudara, Bapak Ibu Saudara, ulas aja sejarah itu ya, kejatuhan manusia itu. Jadi kita tidak perlu terserah mau agama kita kedudukannya ke Kristen, kita mau agama ke-100, mau ke-1000, kita tidak perlu khawatir saudara-saudara. Karena yang kita perlu khawatir bahwa kita tidak mengenal Allah, itu yang kita perlu khawatirkan. Karena dikatakan bahwa ajaran lain itu berbeda ya dengan kekristenan, karena Allah yang berupaya mencari manusia, bukan manusia yang berupaya mencari Allah. Oke, lanjut saudara-saudara. Dan juga seperti tadi ya, saya lanjut lagi, banyak ajaran yang seperti berbohong demi kebaikan. Kayak contoh apa ya, Robin Hood ya, gitu ya. Jadi mencuri, melakukan ini kejahatan demi kebaikan orang-orang, saudara-saudara. Tetapi itu adalah hal yang salah, karena mereka melihat apa yang di depan mereka, sehingga mereka tidak mampu ya melihat
kebenaran atau melakukan kebenaran itu, sehingga mereka melakukan hal yang bertentangan dan mereka menganggap itu adalah kebenaran, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, kita akan belajar ya satu poin aja, yaitu poinnya mungkin sedikit bingung ya, tetapi kalau kita perhatikan dari awal sampai akhir kita dapat tahu, Saudara. Poinnya itu adalah padang gurun. Poinnya itu adalah padang gurun, Saudara. Saya akan baca lagi di ayat ketiga. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Jadi apa yang menjadi maksud padang gurun ini? Padang gurun ini tadi sudah saya bahas ya. Jadi menggambarkan hal yang sepi, yang sukar, yang tidak enak, yang panas, saudara-saudara. Jadi kebenaran itu digambarkan hal-hal yang sulit, Bapak Ibu Saudara-saudara. Contohnya ketika Yesus di Yohanes pasal yang ke-14 ayat ke-6 ya, dikatakan, "Aku adalah jalan kebenaran dan hidup." Saudara, ketika dikatakan seperti itu, orang Yahudi langsung panas, Bapak Ibu Saudara-saudara. Langsung geram. "Aku siapa?" gitu kan? "Aku siapa? Aku ngaku sebagai Tuhan, sebagai Mesias." Jadi panas, saudara-saudara. Jadi ketika, dan padahal kebenarannya Yesus adalah kebenaran dan jalan yang hidup. Tetapi ketika dia mengakui dirinya kebenaran, seharusnya kita berpikir secara baik ya, oh diterima ini, tapi malah ditolak, saudara, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan dalam setiap pelayanannya 3,5 tahun, apakah Yesus ketika dia menganggap dirinya adalah kebenaran, apakah dirinya akan populer pada waktu itu? Apakah dirinya pada waktu itu viral, FYP? Mungkin menjadi pertanyaan ya. Apakah menurut Bapak Ibu nih ketika dalam pelayanannya 3,5 tahun, apakah di masa pelayanannya itu dia FYP atau dia dapat popularitas kan? Pasti semuanya katakan jawabannya tidak. Tapi mungkin di sisi lain mengatakan bagaimana ketika waktu dia berkhotbah itu banyak yang dengar, bagaimana ketika dia melakukan banyak mujizat, banyak yang berkerumun. Nah itu pertanyaannya, berarti itu otomatis dia banyak yang mengikuti ya, banyak yang FYP ya. Nah, kita akan sama-sama belajar bahwa itu adalah hal yang salah. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-65 sampai 55. Saya bisa buka aja. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-65 sampai dengan 55 dikatakan ini. Lalu ia berkata, "Sebab itu ia telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam konteks itu bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi ada perhitungannya, bukan hanya sekedar 5.000 orang, tetapi banyak beribu-ribu orang yang mengikuti dia pada waktu itu. Tapi kok dikatakan kita melihat dan itu viral ya. Tapi kenapa di ayat ke-66 ini kenapa semuanya keluar satu persatu? Yang tersisa ya tetap murid-muridnya 12 murid. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Gitu ya. Jadi Yesus itu ketika mengakui dirinya sebagai kebenaran itu tidak viral, Bapak Ibu Saudara-saudara. Malah dia hampir dibunuh, malah dia orang-orang datang mengikuti dia. Semuanya itu sebagian besar itu tidak tulus, Bapak Ibu Saudara-saudara. Melainkan untuk mencari kesalahannya, untuk membawa dia ke hakim, untuk membunuh dia, untuk menjatuhkan dia, untuk mencobai dia, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi waktu dia dalam pelayanannya dia datang, itu banyak orang itu bukan fokus karena semuanya setia, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi apa? Ada tujuannya. Ada hawa nafsu kedagingan yang mereka punya dalam setiap diri mereka. Ya salah satunya ingin membunuh. Tetapi di sini kalau misalnya membahas ini ya, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Memang konteks pada waktu itu orang-orang itu selalu mengikuti dia, menyeberang ke Tiberias, menyeberang ke sini, ke ini. Jadi konteksnya pada waktu itu semua orang itu tidak ada makanan, Bapak Ibu. Yang tersisa hanya anak ini. Nah, makanya Yesus tetap memberikan mujizat ya, karena menyatakan bahwa mujizat ini harus diberitakan karena ini adalah benar-benar kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi mereka kembali lagi ya, Yesus banyak pengikut, tetapi semuanya mulai ikut satu persatu ya, mulai gugur satu persatu ya, gugur satu persatu, saudara-saudara.
kita lihat sebelumnya, kalau baca sebelumnya di kisah konteks-konteks sebelumnya rame ya, banyak yang mengikuti Yesus ya. Tapi di ayat 66 ini firman Tuhan mengatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Karena apa? Karena kebenaran itu terlalu keras, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bertentangan dengan hal-hal kedagingan, bertentangan apa yang menjadi di hadapan kita, Bapak Ibu Saudara, sehingga tidak mampu, saudara-saudara. Kalau kita buka lagi di kisah ini ya, jadi di ayat ketiga ini kan ada janji Tuhan ya, mengenai tentang penghiburan, bagaimana Tuhan Yesus akan memberikan penghiburan, Allah Bapa akan memberikan penghiburan dan akan dijanjikan penghibur ya untuk kita semua sebelum membuka pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Oke, jadi kita mungkin bisa melihat lagi ya, ada dua janji Allah ya, bagaimana di ayat ketiga ini Allah itu menggenapinya. Jadi di konteks pada waktu itu mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara bisa baca di rumah ya, di 45 Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi begitu Tuhan memakai Kores sebagai ayatnya, sebagai alatnya ya. Tuhan memakai Raja Kores sebagai alatnya untuk menyelamatkan, untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Babelonia. Nah, konteks pada waktu itu juga saudara-saudara, mereka tidak berpikiran bahwa yang menyelamatkan mereka itu dari bangsa Yehuda, karena pada waktu itu bangsa Yehuda itu bangsa yang kuat, atau berasal dari 12 suku ini. Tetapi dipakai Raja Kores. Saudara-saudara, Raja Kores ini adalah orang Persia ya. Jadi orang Persia dan sebagian besar dataran tinggi dia berada di padang gurun, Bapak Ibu Saudara-saudara. Makanya dikatakan di ayat ketiga ini, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Saudara-saudara. Jadi di dalam ayat ketiga ini ada dua janji. Yang pertama untuk mereka agar mereka lepas dari bangsa Babel. Dan yang kedua, secara rohani itu adalah orang Israel kita ya, yang percaya sebagai Yesus, Tuhan Yesus sebagai Tuhan juru selamat yang hidup. Bagaimana ketika Yohanes Pembaptis datang dia berseru-seru ya. Nah, itu menggambarkan. Jadi ada dua gambaran ya. Jadi di ayat 45 itu menggambarkan ya Raja Kores tadi ya, bagaimana berasal dari padang gurun. Tadi yang secara rohani pun Yohanes Pembaptis pun mulai dari padang gurun juga. Jadi ada apa dengan padang gurun ini, Bapak Ibu Saudara-saudara? Jadi ada apa, saudara-saudara? Jadi di padang gurun pun juga merasa sukar. Di Matius 3 ayat 7 bagaimana dia melayani ya, Yohanes Pembaptis itu melayani, banyak orang yang dibaptis. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan melihat ayat itu secara cermat ya, dengan baik-baik, Yohanes malah mengutuk mereka ya, yang minta dirinya dibaptis. Hai keturunan ular beludak. Berarti apa di sini? Hati mereka tidak sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi walaupun terlihat banyak, dilihat seperti seolah-olah melakukan kebenaran, tetapi sebenarnya mereka tidak mampu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tidak suka dengan kebenaran itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi kita lihat betul sekali bahwa kebenaran itu benar-benar di padang gurun, saudara-saudara. Jadi sudah jelas ya, berbicara tentang kebenaran dan gambaran tentang padang gurun ya, jelas ya. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi terkadang kita bisa simpulkan kembali lagi bahwa kebenaran itu kadang tidak populer, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sakit, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, kita akan sama-sama belajar ya. Seperti poin pertama tadi saya katakan bahwa padang gurun, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, kita akan melihat di padang gurun dengan kebenaran ini mempunyai dua korelasi, saudara-saudara. Terus mungkin kalau saudara-saudara lihat padang gurun ini sama kebenaran mungkin bertentangan ya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Tetapi kalau kita lihat di bahasa Ibrani-nya, saudara-saudara, padang gurun dan kebenaran itu mempunyai korelasi atau hubungan, saudara. Nah, dalam bahasa Ibrani teman-teman bisa lihat ya, padang gurun itu adalah midbar, sedangkan kebenaran itu adalah davar. Nah, kedua kata ini mempunyai sores itu adalah akar kata dalet, bet, dan res. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, hampir sama ya. Cuma kan itu yang huruf pertama di padang gurun itu adalah M ya, miun, miun ya. Jadi dipakai M, tapi kalau misalnya dihilangkan mempunyai kata yang sama ya. Nah, itu yang disebut dengan sores atau akar kata, saudara-saudara. Jadi keduanya itu mempunyai dua akar kata yang sama. Tapi kalau kita
mengkorelasikan kata padang gurun dengan kebenaran di bahasa Indonesia kita tidak dapat, saudara-saudara. Makanya kita kembali ke bahasa asli. Itulah kebenaran, kemurnian kebenaran firman Tuhan. Seru Bapak Ibu Saudara. Kalau saya belajar kebenaran firman Tuhan, saya ketika mencari akan hal ini, saudara-saudara, saya merinding, saudara-saudara. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Bukan saya menunjukkan, wah saya ini hebat, enggak, tetapi saya menunjukkan bahwa kebenaran firman Tuhan itu dari dulu sampai sekarang itu tidak berubah, saudara-saudara. Orang yang di luar sana mengatakan firman Tuhan itu sudah dirubah semua. Ini nih banyak terjemahan, saudara-saudara. Tapi ketika kita kembali itu sama Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi firman Tuhan dari dulu sampai sekarang tidak berubah, amin. Percaya ya, gitu ya. Jadi dengan ini juga bisa memperkuat iman kita bahwa kebenaran firman Tuhan yang dari dulu itu memang benar-benar murni. Memang dikatakan aletheia, Bapak Ibu Saudara. Walaupun mungkin terjemahannya berbeda, tetap dia adalah murni, saudara-saudara. Ya, kembali lagi ya. Jadi kedua kata itu mempunyai sores akar kata yang sama ya, dalet, bet, dan res. Next, lanjut lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam kata padang gurun ini, jadi saya mengutip salah satu ini ya, metode hermeneutika atau metode menafsir itu yang disebut dengan intertextuality study. Nah, jadi kita harus ada metodenya karena ini metode bahasa Ibrani. Jadi jangan bedakan bahasa Indonesia dan bahasa Ibrani. Jadi kita akan kembali ya. Jadi metode ini disebut dengan namanya intertextuality study. Nah, dia mengatakan demikian ya, dikatakan seperti ini ya. Dan metode ini dipunyai oleh Rabbi Hillel. Kalau Rabbi Hillel itu orang Yahudi yang sudah tua. Makanya saya katakan di situ kurang jelas ya, ancient Rabbi Hillel. Jadi ini adalah rabi yang kuno. Ya, jadi dia menguasai ya, orang Yahudi ya pasti menguasai ya bahasanya. Dia katakan seperti ini. Jika kedua kata dalam satu teks terdapat akar kata yang sama, seperti yang tadi ya, dalet, bet, dan res, maka kedua kata tersebut dapat dikaji sehingga dapat menciptakan suatu kalimat yang indah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, ketika saya mendapatkan hal ini, saya mengutip metode hermeneutika atau cara menafsir metode menafsir orang Yahudi ya, yang Rabbi Hillel ini. Ternyata saya bisa menyimpulkan ada dua kata yang saya dapatkan. Kira-kira demikian seperti ini. Bahwa di padang gurun Midbar terdapat firman Tuhan, Davar. Ayat kedua, di padang gurun Midbar ada sesuatu atau something, Davar, yang dinyatakan oleh Allah. Jadi di sini menjelaskan begitu jelas bahwa kebenaran firman Tuhan, kebenaran Allah itu digambarkan sama seperti di padang gurun. Dan di dalam padang gurun itu ada yang Tuhan mau nyatakan. Di dalam rasa kesepian, sakit hati kita, ada yang akan Tuhan nyatakan. Tuhan tidak menyatakan di tempat-tempat ramai. Tuhan menggambarkan di padang gurun. Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi luar biasa ya, Tuhan memakai padang gurun dan kebenaran ini ya. Jadi mempunyai hubungan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Inilah firman Tuhan, saudara-saudara. Inilah Alkitab yang kita pegang teguh. Sangat indah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita mempelajarinya lagi. Jadi saya bacakan kembali bahwa di padang gurun Midbar terdapat firman Davar. Di padang gurun Midbar ada sesuatu something ya, ada something Davar yang dinyatakan oleh Allah. Gitu ya. Jadi kita sudah tahu ya, sudah jelas bahwa terkadang kebenaran itu bersifat padang gurun, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, kalau saudara ini adalah filsafat kehidupan ya. Jadi ada beberapa kalau kita menjelaskan belajar mengenai tentang perjanjian lama, makanya Pak Gembala sarankan mending kita baca perjanjian baru dulu, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita membaca kitab perjanjian lama itu mungkin agak sedikit sukar, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, jadi di padang gurun itu ada hal-hal yang justru yang dikatakan tidak mengenakan, yang hal-hal yang tidak populer, tetapi di sana Allah bekerja, Bapak Ibu Saudara-saudara. Luar biasa ya. Jadi tidak di hal-hal yang mengenakan kedagingan, tetapi bertentangan dengan kehidupan kita, saudara-saudara. Nah, itu adalah kebenaran firman Tuhan. Dan tujuan Allah untuk menyatakan itu bahwa agar kita sadar, Bapak Ibu Saudara-saudara. Makanya kenapa orang
Israel ketika mengalami yang namanya pembantaian, penganiayaan. Mereka sengaja, bukan Tuhan sengaja, Tuhan izinkan supaya apa? Supaya mereka bisa sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu bertentangan, saudara-saudara. Seperti contoh kasus seperti Ayub juga, Bapak Ibu saudara-saudara, dikatakan demikian apa? Iblis datang. Apakah benar dia adalah orang yang setia? Coba izinkan aku untuk menganiaya dia, sehingga Tuhan melepaskan apa? Pagar perlindungan Allah dalam setiap kehidupannya, sehingga apa? Ayub dipukul habis, tetapi didapati apa? Ayub tetap memuji Tuhan di dalam prosesnya itu, merasakan yang namanya padang gurun. Tetapi di dalam padang gurun itu Ayub tetap apa? Berseru. Ayub tetap apa? Memandang Tuhan. Ayub tetap melihat akan ada providensi Allah, akan ada pemeliharaan Allah dalam setiap kehidupan. Sehingga di ending cerita Yusuf diberkati. Dan kisah selanjutnya juga Yusuf, ketika dia mulai dikucilkan ya sama saudara-saudaranya, ketika dia dijadikan budak, dijual, difitnah, masukkan penjara, saudara-saudara. Dia mengatakan apa? Tuhan Allah menyertaiku. Tuhan Allah. Dia selalu, firman Tuhan mengatakan dia selalu berhasil karena ada penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Dia tidak pernah sama sekali mengeluh, dia tidak pernah sama sekali ingin lari dalam panggilannya, dalam kehidupannya sebagai orang-orang percaya. Di happy endingnya, akhir ceritanya, dia menjadi berkat bagi saudaranya, bagi bangsa Mesir, dan bagi sekitar, saudara-saudara. Akibat apa? Akibat dia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kembali lagi, dan firman Tuhan itu bersifat padang gurun belantara yang menyakitkan. Amin. Jadi ketika mungkin pada malam hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan mungkin mengalami yang namanya difitnah, mengalami yang mungkin namanya hal-hal yang tidak mengenakan, seakan-akan merasa di dalam padang gurun, Bapak Ibu Saudara. Tetap kita berpikir bahwa kasih Allah ada dalam setiap kehidupan kita, providensi pemeliharaan Allah. Walaupun mungkin tanpa menghakimi, saya mengatakan mungkin ada hal-hal yang mungkin mendukakan hati Tuhan. Saudara, pada malam hari ini kita belajar bahwa akan ada penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita lihat dari setiap tokoh-tokoh Alkitab mengalami yang namanya proses, mempunyai happy ending yang mendapatkan berkat, dan kita bisa simpulkan bahwa berkat itu adalah damai. Jadi dalam kehidupan kekristenan ini yang menjadi fokus kita itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Masalah diberkati itu dampak, itu urusannya Tuhan. Yang kita fokus bagaimana kehidupan kita selalu terhubung di dalam firman Tuhan. Itu dikatakan aku adalah pokok anggur yang benar dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal, kata tinggal itu dikatakan meno ya dalam bahasa Yunani. Meno artinya itu barang siapa itu yang selalu terhubung. Itu artinya meno. Terhubung berarti setiap dari Senin sampai Minggu itu selalu terhubung di dalam. Itu akan mengalami yang namanya hidup. Di rumah saya ada pohon anggur, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi ketika selalu terhubung itu selalu berlebat, jadi lebat-lebat gitu. Di situ gunting lagi, disuruh naik, gunting itu, gunting dulu pohon ini, gunting ini. Jadi gunting lagi karena dia tetap terus dengan dengan pokoknya. Mungkin hampir seminggu timbul lagi. Nah, kira-kira itu gambarannya. Ketika kita orang-orang percaya, kita akan tetap terus bertumbuh di dalam Tuhan, bahkan menghasilkan buah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin. Jadi selalu di dalam hadirat Tuhan, selalu ada di dalam Tuhan, walaupun seringkali kita menghadapi yang namanya masalah, problema, mungkin kita mengalami seakan-akan saya ini benar, tetapi kok saya salah, saudara-saudara. Seperti kasus Vina ya gitu ya, yang yang masuk polisi ini ya, yang ditangkap ya, yang dikatakan EGBG itu ya, ada yang sekarang yang masuk ini dia katakan saya difitnah, saya ini ya, terlepas itu benar atau enggak ya. Walaupun mungkin kita mengalami hampir sama ya, mengalami dituduh seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, tetap kita memandang bahwa Tuhan itu baik. Tetap kita memandang bahwa dari setiap ini Tuhan izinkan untuk membawa kehidupan saya lebih lagi dekat dengan Tuhan. Next, bisa di next lagi. Saudara-saudara, saya mengutip ya tradisi Bamid Baraba, ini adalah kitab orang Yahudi, pasal 13 ayat 15. Mereka juga berpikiran dan setuju akan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi bukan hanya kita aja yang setuju kebenaran mengenai tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi
orang Yahudi, orang yang di luar pun, orang yang tidak percaya Allah Tritunggal pun, khususnya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu mengakui kebenaran firman Tuhan yang kita peroleh. Itu luar biasa ya. Dikatakan begini, berputar-putarlah pada Taurat, maka segala urusan kehidupan ada di dalam. Jadi ketika kita ada di dalam firman Tuhan, kita selalu berputar-putar di dalam kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka urusan kehidupan kita ini ada di dalamnya. Apa sih yang menjadi kebutuhan kehidupan kita ini, saudara-saudara? Mungkin kita selalu, kalau anak-anak muda ya, saya mau seperti ini, saya mau seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi ternyata bahwa itu adalah hal yang sia-sia, dan pada intinya bahwa manusia itu membutuhkan keselamatan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin. Ya, jadi pada intinya kita itu semuanya yang kita butuhkan itu adalah hal yang kekal, saudara. Tetapi kembali lagi perkataan saya dari awal, kita terkadang sering fokus kepada hal-hal yang di depan kita, mungkin yang bersifat fana sementara, sehingga kita terus mengejar dan kita lupa bahwa ada yang lebih kita butuhkan lagi, yang bersifat hal yang kekal. Kita tidak jalani, saudara-saudara. Nah, ini yang menjadi perenungan bagi kita semua, bahwa kebenaran itu bersifat padang gurun, saudara-saudara. Amin ya. Jadi kita itu belajar kebenaran firman Tuhan, bahwa kehidupan kita ini bagaikan kita bertempur ya di padang gurun. Next lagi kita lanjut. Oke, kembali lagi ya. Mungkin saya lupa inputnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam teologi Perjanjian Lama dikatakan bahwa padang gurun itu ya, ketika zaman Musa membawa bangsa Israel ke Mesir, itu digambarkan sebagai gereja masa kini. Jadi mengapa? Karena dalam perjalanan itu orang-orang Israel pada waktu itu sering jatuh dalam dosa, sudah diberkati oleh Tuhan tapi tidak tahu diri. Bapak Ibu Saudara, sudah nyata nih Tuhan menyatakan kemuliaannya, tetapi masih tetap tapi masih memberontak, saudara-saudara. Makanya sering dihukum. Sama halnya dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi ketika kita mengalami yang namanya proses kehidupan, itu kehidupan kita itu menggambarkan sama dengan orang-orang Israel pada waktu itu ya, ketika Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi fokusnya diputar-putar, Bapak Ibu Saudara, padahal dekat itu ya dengan tanah Kanaan, tapi diputar-putar. Tujuannya apa? Untuk mendewasakan, sama halnya dengan kehidupan kita atau gereja di masa kini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu diizinkan selalu mengalami yang namanya penderitaan. Makanya orang Kristen itu selalu gerejanya dibakar, ibadah sedikit dimarah, ditolak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Memberitakan Injil langsung dirajam batu ini dan sebagainya, dibenci, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah menggambarkan bahwa gereja-gereja masa kini atau kehidupan orang-orang percaya itu bagaikan di padang gurun, Bapak Ibu Saudara. Dan pada akhirnya nanti kita akan menikmati yang namanya tanah perjanjian yang diajarkan Tuhan. Secara rohani itu adalah kerajaan surga. Jadi kita mengalami selagi kita ada di dunia ini, orang Reform katakan ya, kehidupan kita itu bagaikan di padang gurun. Kehidupan kita ini terus dan terus diproses oleh Tuhan. Jadi luar biasa kebenaran firman Tuhan ya. Jadi kebenaran firman Tuhan itu bersifat di padang gurun, tidak populer, tidak terkenal, menyakitkan, tapi teruslah nyatakan, teruslah hidup di dalam ketidakenakan itu, teruslah hidup di dalam padang gurun kebenaran, teruslah nyatakan walaupun itu tidak populer, Bapak Ibu Saudara. Terus nyatakan kebenaran firman Tuhan itu, karena itu adalah urusan Tuhan. Jadi kita selalu meyakini hal ini. Ketika mungkin ada beberapa orang yang, kenapa Tuhan kok selalu tidak memberikan tanda mujizat dalam setiap kehidupan saya? Banyak orang, saya maunya harus ada tanda, saya maunya harus ada tanda, saudara-saudara. Kenapa ya Tuhan ini tidak berkarya dalam kehidupan saya? Jangan-jangan itu adalah hukuman Tuhan, bahwa Tuhan tidak mengizinkan itu dengan hukuman Tuhan, dengan tidak ada penyertaan Tuhan, dengan tidak ada suara Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan-jangan itu menggambarkan bahwa Tuhan itu sedang menghukum kita. Nah, ini kita harus menyadari bahwa terkadang hal-hal yang di padang gurun ini itu bersifat baik bagi kehidupan kita. Mungkin kembali ya di dalam Yesaya ayat terakhir ya. Terakhir dikatakan Yesaya pasal yang ke-8 tadi ya.
Mungkin bisa ditampilkan ya Yesaya pasal yang ke-8. Yesaya pasal yang ke-8. Jadi supaya cepat ya. Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-17 yang tadi. Ini ayat penutupan. Dan aku hendak menantikan Tuhan, menyembunyikan wajahnya terhadap kau keturunan Yakub. Aku hendak mengarahkan dia. Yesaya ketika terus berdoa terus berdoa berseru, dia katakan bahwa mengapa Tuhan menyembunyikan wajahnya? Padahal dia seorang nabi yang selalu bertemu Tuhan secara audible. Tapi kenapa dia berani mengatakan ini? Karena pada waktu itu benar-benar Tuhan itu tidak berbicara. Kristus pun ketika disalib, mengapa kau meninggalkan aku? Kepada Allah Bapa. Daud pun dalam pengejarannya, dia merasa seakan-akan Tuhan ini tidak ada. Jadi mengalami yang namanya sakit, mengalami yang namanya ketidakenakan kedagingan. Tetapi hasil dari semuanya itu terdapat berkat yang murni dalam setiap kehidupan. Amin. Jadi oleh sebab itu mari kita sebagai orang-orang percaya tetap bertahan, tetap hidup terus di dalam panggilan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Bapak Ibu Saudara-saudara mungkin berdoa bertahun-tahun terus jawabannya seperti Yesaya alami, seakan-akan Tuhan menyembunyikan wajahnya. Tetaplah terus berpengharapan karena Tuhan mengizinkan itu. Dan ibarat menggambarkan bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara berada di padang gurun kebenaran. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara sedang diproses oleh Tuhan. Karena untuk mengalami yang namanya berkat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan kasih berikan tepuk tangan. Saya undang pemain musik untuk berdiri tempatnya masing-masing. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita angkat pujian mengucap syukur. Mungkin Bapak Ibu tahu ya lagunya Melita ya. Saya juga undang juga. Terima kasih Tuhan buat rasa ketidakenakan itu. Terima kasih buat hal-hal yang buruk yang datang dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya ada teguran, ada proses yang luar biasa yang Tuhan sampaikan dalam setiap kehidupan kami untuk memurnikan setiap kehidupan kami Tuhan di dalam dunia yang jahat ini ya Tuhan. Apapun yang terjadi, ajarkan kami untuk selalu mengucap syukur. Haleluya. Hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai